Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memberkati kami. Kami juga bersyukur kepadamu untuk hari ini, di mana Tuhan akan mengizinkan kami untuk mendengarkan sabda. Berkati kami Bapa, Roh Kudus-Mu menaungi kami, supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Amos, pasal 5, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita di dalam hidup ini kehilangan sesuatu atau kehilangan barang? Bagaimana perasaan kita jika barang yang kita miliki hilang? Tentu kita sedih. Tentu kita meratapi. Dan tentu akan ada penyesalan. Dan apa yang kita lakukan ketika hal itu terjadi? Sering sekali segala usaha terus kita lakukan untuk menemukan apa yang telah hilang. Segala daya dan upaya pasti kita lakukan. Yang penting apa yang hilang ini harus ditemukan. Contohnya, walaupun kita mempunyai uang ibaratnya 1 juta, jika hilang 100.000, pasti kita mencari yang 100.000 ini supaya ditemukan. Bukan persoalan bagaimana kondisi barang yang hilang ini, entah dia rusak atau baik, tapi ketika hal itu kita temukan, ada sesuatu kepuasan, ada sesuatu kesenangan, ada sesuatu yang tidak terjawab, merasa terjawab. Demikian juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini. Dalam perikop ini jelas digambarkan bagaimana umat Tuhan, yaitu umat Israel, yang telah hilang dari hadapan Tuhan. Mereka dinyatakan hilang dari hadapan Tuhan dikarenakan mereka tidak hidup dalam ketentuan, dalam aturan yang Tuhan lakukan. Mereka lari arah. Bangsa yang sudah kehilangan arah itu, bangsa yang tidak hidup lagi dengan kemuliaan Tuhan, bangsa yang tidak hidup dalam aturan Tuhan, mereka terhilang di hadapan Tuhan. Maka yang menyebabkan mereka hilang, ketidaktaatan mereka. Nah, kalau mereka dibiarkan hilang dari hadapan Tuhan dengan tidak taat lagi kepada Tuhan, maka akan ada sebuah kehancuran, akan ada sebuah pembinasaan, dan akan ada sebuah hukuman yang akan mereka terima. Dalam kondisi yang sudah lari arah bangsa itu dari hadapan Tuhan, Tuhan menyuruh Amos memperingatkan mereka. Tuhan mengutus Amos mengajak bangsa yang hilang itu untuk kembali ke jalan Tuhan. Tujuannya satu, supaya umat yang Tuhan kasih ini, supaya umat yang Tuhan pilih ini
kembali mengerti akan tujuan hidup mereka, kembali mendapatkan berkat daripada Tuhan. Maka dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Allah menyuruh mereka untuk mencari Tuhan, atau Allah menyuruh mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk kembali mengharap Tuhan, untuk memperbaiki diri mereka di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memang bangsa itu pada saat itu mereka mempermuliakan Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh. Mereka mempermuliakan Tuhan dengan kemunafikan. Mereka mempermuliakan Tuhan dengan hati yang tidak benar. Satu sisi mereka mempermuliakan Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka menindas orang lain. Maka jelas Tuhan katakan, Tuhan suruh mereka pada saat itu, carilah aku maka kamu akan hidup. Maka kamu akan mengerti kehendakku. Apakah mereka pada saat itu sudah mati? Dalam badannya memang mereka masih hidup, tetapi rohani mereka, pengenalan mereka akan kehendak Tuhan, pengenalan mereka akan jalan Tuhan sudah benar-benar mati. Lalu Tuhan katakan juga di sana, janganlah kamu mencari di Betel, janganlah kamu mencari di Gilgal, janganlah kamu mencari di Berseba. 3 tempat yang dikuduskan oleh bangsa Israel, 3 tempat yang mereka pikir bahwa Tuhan itu ada di sana. Betel merupakan di mana pertama sekali Yakub bertemu dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 28 itu ayat 19. Itu menjadi kota yang bersejarah. Karena seiring berjalannya waktu, Betel itu menjadi pusat peribadahan bagi orang Israel. Itu dibangun di sana Yerusalem. Gilgal juga demikian. Gilgal menjadi sebuah kota di mana pada saat itu orang Israel pertama sekali ketika tiba di kota Kanaan, mereka pertama sekali menyembah Tuhan di sana. Menjadi sebuah histori yang bermakna. Dan demikian juga Berseba. Berseba juga menjadi sebuah kota yang sangat bermakna. Karena Abraham, Ishak dan Yakub pernah tinggal di sana. Nah, orang Israel mencari Tuhan ke sana. Orang Israel beribadah ke sana. Mereka pikir bahwa Tuhan ada di sana. Mereka pikir bahwa Tuhan hanya berdiam di sana. Tapi Tuhan yang mereka cari sesungguhnya tidak berdiam di sana. Maka Tuhan katakan, janganlah kamu mencari di Betel, janganlah kamu mencari ke Gilgal. Sesungguhnya yang mau Tuhan katakan di sana, bangsa itu mau diajarkan bagaimana membangun relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan. Bukan persoalan tempatnya. Peribadahan yang diinginkan oleh Tuhan, relasi dengan Tuhan, bukan lokasinya. Jadi entah dimanapun bangsa itu, tidak mesti ke Gilgal, tidak mesti ke Betel, tidak mesti ke Berseba, asalkan mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka mereka akan memperoleh hidup. Lalu Tuhan katakan di sana, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Diulang lagi, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Walaupun Betel, Gilgal dan Berseba menjadi pusat peribadahan bagi orang Israel pada saat itu, tapi itu akan Tuhan hancurkan. Karena di sana penuh dosa, karena di sana penuh kemunafikan, karena di sana penuh kebobrokan moral. Maka yang Tuhan inginkan tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema bagi kita pada saat ini, dikatakan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam perikop ini yang pertama sekali mau diajarkan kepada kita, ketika kita mencari Tuhan, berarti kita harus membangun sebuah hubungan yang personal kepada Tuhan. Ketika kita dicari oleh Yesus, maka oleh karena cintanya Yesus kepada kita, kita yang sudah terhilang ini kembali diselamatkan. Maka ada di sana relasi yang begitu baik, ada hubungan personal.
Ada hubungan yang sangat intim di sana. Maka setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, setiap orang yang sudah berbalik arah kepada Tuhan, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mempunyai relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Dia menjadikan dirinya itu menjadi tempat perpanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita lihat di sana? Sering sekali di dalam kehidupan ini, memang kita seperti bangsa Israel ini. Kita mencari peribadahan di mana ibadah yang nyaman, punya AC, punya gedung yang megah, tempat duduk yang baik. Kita menentukan bahwa kita bilang bahwa lokasi menentukan pertumbuhan iman. Lokasi menjadikan kenyamanan batin. Jadi kalau sudah lokasinya nyaman, pasti sudah nyaman. Tidak demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Orang Israel justru diikuti oleh Tuhan di sana. Tetapi ketika Tuhan sudah mencari kita, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, dia mempunyai relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang mau Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, bagaimana orang yang sudah ditemukan atau sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang hilang itu, dia menjadikan Tuhan bukan menjadi opsi, tetapi menjadi yang utama. Kan banyak seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Dia sudah bekerja, dia sudah berusaha dan lain sebagainya. Ketika dia bergumul, opsi terakhir baru Tuhan. Ketika dia sakit, keluarganya sakit, yang pertama dibawa ke dokter, baru ke dukun, baru opsi terakhir baru Tuhan. Dipanggil pendeta melakukan perjamuan kudus ibaratnya. Tuhan itu dia jadikan sebagai opsi-opsi. Tapi bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya engkau hidup di dalam kehidupanmu, supaya engkau memperoleh berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya engkau diberkati dan dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupanmu, maka ingatlah, jadikan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupanmu. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan demikian. Yesus juga, dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Allah mencari kita. Dalam pencarian Allah menemukan kita dengan kasihnya, dia berkorban untuk kita. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Lihat firman ini kami mau mengajak kita pribadi, bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia mencari Tuhan. Di dalam hidupnya yang dilakukan, bagaimana hidupnya ini bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dia lakukan, dia mencari Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang paling utama di dalam hidupnya. Yang paling utama daripada jabatannya. Yang paling utama daripada hartanya. Dia menjadikan Tuhan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan. Dan dia melakukan itu bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kebenaran firman. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.